Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya A. Arisan Jaya dari Fakultas Teknik Perencana Wilayah Kota. Di sini saya eh, ingin menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang mencetuskan tentang sosiologi perkotaan. Mungkin langsung saja. Pertama itu kita harus mengetahui dulu sosiologi perkotaan itu seperti apa. Nah, sosiologi perkotaan itu ialah studi sosiologi tentang kehidupan sosial dan interaksi manusia di wilayah metropolitan. Nah, studi ini adalah disiplin sosiologi norma yang mempelajari tentang struktur, proses, perubahan, dan masalah-masalah di sebuah wilayah urban dan memberi masukan untuk perencanaan dan pembuatan kebijakan. Nah, mungkin itu tentang pengertian dari sosiologi perkotaan. Mungkin langsung saja, ini ada tokoh yang pertama yang mencetuskan tentang teori sosiologi perkotaan. Itu ada Ferdinand Tonis. Nah, Ferdinand Tonis ini lahir pada tahun 1855. Ferdinand Tonis merupakan pencetus istilah kelompok sosial masyarakat paguyuban atau yang disebut dengan Gemeinschaft. Nah, dan patebayan itu atau yang disebut juga dengan Gesellschaft. Paguyuban ini merupakan bentuk kehidupan bersama ketika anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin atau murni serta bersifat alami atau kekal. Nah, kelompok sosial paguyuban ini dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat perdesaan. Nah, contohnya yang sering kita lihat itu seperti gotong royong gitu kan, kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat perdesaan. Dan sementara itu patembayan atau yang disebut dengan Gesellschaft itu merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek. Nah, berorientasi pada hasil serta strukturnya bersifat mekanis atau berdasarkan keahlian masyarakat. Nah, masyarakat ini biasa ditemukan pada wilayah perkotaan. Lanjut, yang kedua itu ada Emil Durkheim. Itu Emil Durkheim ini mengatakan bahwa masyarakat perkotaan tertuju pada sebuah solidaritas gitu, di mana solidaritas masyarakat perkotaan atau yang disebut dengan Gesellschaft menurutnya berbeda dengan masyarakat pedesaan atau yang disebut dengan Gemeinschaft, karena masyarakat kota itu dikategorikan masyarakat yang memiliki solidaritas organik dan masuk dalam hukum restitutif, yang mana hukum ini menghendaki para pelanggar untuk memberikan ganti rugi atas kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan mereka gitu. Nah, dan yang kedua itu yang ketiga itu ada Georges Simmel. Menurut Georges Simmel, sosiologi ini adalah ilmu pengetahuan khusus yang merupakan satu-satunya ilmu analisis yang abstrak di antara ilmu kemasyarakatan. Secara spesifik, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kedinamisan bentuk proses kebudayaan yang menekankan hubungan interaksi sosial antara individu atau antar masyarakat, di mana keduanya adalah unsur yang saling ketergantungan dan saling mempengaruhi. Dan adapun pokok-pokok ajaran George Simmel itu menekankan pada interaksi sosial, bidang mikrososiologi, dan dinamika kelompok. Nah, tipe-tipe proses sosial dan analisa konseptual terhadap masyarakat, mikrososiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah sosial tentang analisa mikro. Yang keempat, itu ada juga Oswald Spengler. Nah, Oswald Spengler ini mengemukakan teorinya bahwa setiap masyarakat ini berkembang melalui 4 tahap perkembangan seperti pertumbuhan manusia, yaitu masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan tua. Ia juga merasa bahwa masyarakat berat telah mencapai masa kejayaannya pada masa dewasa, yaitu selama zaman pencerahan
abad ke-18. Dan Oswald Spengler ini membuat satu teori, yaitu teori siklus, beranggapan bahwa perubahan sosial yang terjadi pada rakyat tidak direncanakan atau diarahkan, tapi umumnya membuat pola yang berulang. Nah, teori linear atau teori perkembangan menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi di rakyat berujung atau menuju satu titik yang sama. Dan tokoh yang kelima itu ada Robert Apert. Nah, kalau menurut Robert Apert ini, sosiologi ini ialah ilmu yang mempelajari perilaku kolektif, sehingga masyarakat dilihat sebagai produk dari interaksi yang terjadi antara setiap individu, yang dikontrol oleh seperangkat tradisi dan norma yang muncul dalam proses interaksi tersebut. Nah, konsep utama dari Robert Apert itu dianggap fokus dalam sosiologi. Itu diantaranya yang pertama itu ada perilaku kolektif, kontrol sosial, proses sosial, perubahan sosial, tatanan biotik dan sosial, dan jarak sosial. Dan yang terakhir itu ada tokoh yang terakhir itu ada Lois Wirth. Itu menurut Lois Wirth dalam teori ini ialah kota itu merupakan permukiman yang relatif besar, padat dan permanen, dan dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Nah, Lois Wirth ini menyimpulkan bahwa kehidupan kota itu menciptakan kepribadian kota atau metariakistis, berorientasi, kepentingan, berdikari, impersonal, tergesa-gesa, interaksi sosial dangkal, manipulatif, insekuritas atau perasaan tidak aman, dan disorganisasi pribadi. Dalam sosiologi Lois Wirth berpendapat bahwa masyarakat yang maju ialah masyarakat urbanisasi yang dianggap pusat kecemerlangan yang akan melahirkan tamadun sebuah masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Mungkin langsung saja saya tutup. Bagi teman-teman terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.